Dalam kegelapan malam yang penuh misteri, kisah Wahyono, seorang pemuda yang terjebak dalam operasi Petrus di Jogja, mengungkapkan sisi kelam dari sejarah yang tak banyak diketahui. Melalui perjalanan hidupnya, kita akan menyelami dampak dari tindakan brutal yang mengubah segalanya, serta bagaimana kenangan dan refleksi membentuk pandangan kita terhadap keadilan dan kemanusiaan. Jangan lewatkan cerita yang menggugah ini. Like, komen, dan subscribe channel YouTube Zona Narasi untuk tetap terhubung dan mendapatkan update terbaru tentang kisah-kisah menarik lainnya. Stay tuned! Yogyakarta pada dekade 1980-an, di tengah gemerlap pembangunan dan pesona budaya Jawa yang kental, menyimpan luka mendalam yang terselubung. Suasana politik Orde Baru yang otoriter, dengan segala kontrol dan represi yang menyertainya, menciptakan iklim ketakutan yang meresap ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Kebebasan berekspresi dan berpendapat terkekang, sementara kritik terhadap pemerintah dianggap sebagai ancaman yang harus dibasmi. Di balik fasade pembangunan yang digaungkan, ketidakadilan sosial dan ekonomi masih merajalela, menciptakan jurang pemisah yang lebar antara kaum elit dan rakyat jelata. Ketimpangan ini menjadi salah satu faktor yang memicu keresahan dan potensi konflik sosial. Di tengah situasi yang rawan ini, pemerintah Orde Baru meluncurkan berbagai program pembangunan yang seringkali mengabaikan aspek hak asasi manusia. Prioritas pembangunan ekonomi seringkali mengorbankan kepentingan rakyat kecil yang terpinggirkan dan terabaikan. Kebebasan sipil yang terbatas membuat masyarakat kesulitan untuk menyuarakan keluhan dan ketidakpuasan mereka. Ketakutan akan tindakan represif dari aparat keamanan membuat banyak orang memilih untuk diam dan menerima keadaan yang ada, meskipun penuh ketidakadilan. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang subur bagi tumbuhnya berbagai bentuk kejahatan, baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Kejahatan jalanan, premanisme, dan berbagai bentuk kriminalitas lainnya menjadi pemandangan yang semakin umum di Yogyakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Pemerintah, yang merasa terancam oleh meningkatnya angka kriminalitas, kemudian mengambil langkah-langkah represif untuk mengatasi masalah ini. Salah satu langkah yang paling kontroversial adalah Operasi Petrus, yang kemudian dikenal sebagai Operasi Penembakan Misterius. Operasi ini, yang diluncurkan secara rahasia, bertujuan untuk memberantas kejahatan dengan cara yang brutal dan tanpa ampun. Tanpa proses hukum yang jelas, tanpa kesempatan untuk membela diri, banyak orang yang menjadi korban dari operasi ini. Operasi Petrus bukan hanya sekedar operasi pemberantasan kejahatan biasa. Ia merupakan manifestasi dari kekuasaan negara yang absolut dan tanpa batas. Aparat keamanan diberikan kewenangan yang sangat luas, tanpa pengawasan yang memadai. Hal ini menyebabkan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis. Korban-korban Petrus, yang sebagian besar berasal dari kalangan masyarakat bawah, tidak memiliki akses untuk mendapatkan keadilan. Mereka dibunuh tanpa proses pengadilan, tanpa kesempatan untuk membela diri, dan tanpa adanya pertanggungjawaban dari pihak yang bertanggung jawab. Ketakutan dan kepanikan menyelimuti masyarakat Yogyakarta. Orang-orang hidup dalam ketakutan yang konstan, khawatir menjadi korban berikutnya dari Operasi Petrus. Suasana mencekam ini membuat kehidupan sosial masyarakat terganggu. Kepercayaan antara masyarakat dan aparat keamanan hancur. Kerjasama dan solidaritas sosial melemah, digantikan oleh rasa curiga dan ketakutan. Kehidupan sehari-hari diwarnai oleh rasa tidak aman dan ketidakpastian. Kebebasan bergerak dan berkumpul menjadi sangat terbatas. Di tengah situasi yang penuh tekanan dan ketakutan ini, Wahyono, seorang pemuda biasa di Yogyakarta, menjalani kehidupannya. Ia tidak terlibat dalam aktivitas kriminal, namun ia hidup di tengah masyarakat yang sedang dilanda ketakutan dan ketidakpastian. Kehidupan sehari-harinya terpengaruh oleh situasi politik dan keamanan yang tidak stabil. Ia menyaksikan sendiri bagaimana Operasi Petrus telah menghancurkan kehidupan banyak orang di sekitarnya.
Ia mungkin telah mendengar cerita-cerita tentang penembakan misterius, tentang orang-orang yang hilang tanpa jejak, dan tentang kekejaman aparat keamanan. Kehidupan Wahyono, seperti kehidupan banyak orang lainnya di Yogyakarta pada masa itu, terikat erat dengan konteks sosial, politik, dan ekonomi yang penuh tekanan. Ia hidup di bawah bayang-bayang kekuasaan yang otoriter dan represif. Ia tidak memiliki banyak pilihan selain untuk menerima keadaan yang ada, meskipun penuh ketidakadilan dan ketakutan. Kisahnya menjadi cerminan dari kehidupan masyarakat Yogyakarta pada masa itu, yang hidup di bawah bayang-bayang Operasi Petrus. Kisah Wahyono bukanlah kisah yang berdiri sendiri. Ia merupakan bagian dari sejarah kelam Indonesia, yang menandai pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis dan meluas. Ia menjadi simbol dari korban-korban Operasi Petrus, yang kehilangan nyawa mereka tanpa proses hukum yang adil. Kisahnya mengingatkan kita akan pentingnya menghormati hak asasi manusia dan menegakkan supremasi hukum. Ia juga menjadi pengingat akan pentingnya belajar dari masa lalu agar tragedi serupa tidak terulang kembali. Melalui kisah Wahyono, kita dapat memahami betapa kompleks dan multifacetednya konteks sejarah yang melatar belakangi peristiwa Petrus. Bukan hanya sekedar operasi pemberantasan kejahatan, tetapi juga cerminan dari sistem politik yang otoriter, ketidakadilan sosial, dan pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis. Memahami konteks ini sangat penting untuk memahami tragedi Petrus secara utuh dan mencegah terulangnya peristiwa serupa di masa depan. Dengan demikian, latar belakang sejarah, sosial, dan politik yang kompleks ini menjadi panggung bagi tragedi yang menimpa Wahyono. Ia menjadi korban dari sistem yang gagal melindungi hak-hak asasi warganya, dan kisah hidupnya menjadi pengingat akan pentingnya keadilan, transparansi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam setiap aspek kehidupan bernegara. Wahyono, seorang pemuda kelahiran Yogyakarta di penghujung tahun 1960-an, hidup sederhana di tengah hiruk-pikuk kota budaya tersebut. Rumahnya, sebuah bangunan sederhana berdinding bata dan atap genteng, terletak di sebuah gang kecil yang sunyi, jauh dari keramaian Malioboro. Kehidupan sehari-harinya diwarnai oleh rutinitas yang sederhana namun penuh makna baginya. Ia membantu orang tuanya berjualan makanan kecil di pasar tradisional, sebuah pekerjaan yang mengajarkannya tentang kerja keras dan nilai kejujuran. Meskipun penghasilannya tak seberapa, ia merasa cukup dan bersyukur. Pagi harinya, sebelum matahari sepenuhnya terbit, Wahyono sudah bangun. Ia membantu ibunya menyiapkan dagangan, mulai dari menata jajanan pasar hingga membersihkan tempat berjualan. Suasana pasar pagi yang ramai dan semarak menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupannya. Ia mengenal banyak orang di pasar, para pedagang lain, pembeli, dan bahkan tukang becak yang seringkali menjadi pelanggan setia ibunya. Interaksi sosial yang hangat dan akrab terjalin di antara mereka, menciptakan ikatan persahabatan yang kuat. Sore hari, setelah membantu orang tuanya menutup lapak, Wahyono menghabiskan waktu luangnya dengan bermain sepak bola bersama teman-teman sebayanya di lapangan tanah lapang dekat rumahnya. Gelak tawa dan teriakan semangat menggema di lapangan, mengusir sejenak kepenatan dan beban hidup. Sepak bola bukan hanya sekadar permainan, tetapi juga menjadi wadah bagi mereka untuk menjalin persahabatan dan berbagi cerita. Di lapangan itu, mereka melupakan sejenak tekanan hidup di tengah situasi politik yang mencekam. Di tengah kesederhanaan hidupnya, Wahyono memiliki mimpi-mimpi besar. Ia ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, meskipun ia tahu itu tidak mudah. Ia bercita-cita menjadi seorang guru, ingin berbagi ilmu dan pengetahuan kepada anak-anak di kampungnya. Cita-cita itu menjadi penyemangatnya untuk terus belajar dan bekerja keras. Ia rajin membaca buku-buku yang ia pinjam dari perpustakaan kecil di dekat rumahnya, meskipun koleksi bukunya terbatas. Hubungan Wahyono dengan keluarganya sangat erat. Ia sangat menyayangi orang tuanya dan adik-adiknya. Ia selalu membantu meringankan beban orang tuanya,
baik di rumah maupun di tempat berjualan. Ia juga selalu meluangkan waktu untuk bermain dan bercerita dengan adik-adiknya. Keluarga baginya adalah segalanya, tempat ia berteduh dan mencari kekuatan di tengah kerasnya kehidupan. Kehangatan keluarga menjadi benteng pertahanan di tengah situasi yang penuh ketidakpastian. Meskipun hidup di tengah situasi politik yang mencekam, Wahyono berusaha untuk tetap optimis dan menjalani hidup dengan penuh semangat. Ia tidak terlalu memikirkan politik, lebih fokus pada kehidupan sehari-harinya. Ia percaya bahwa dengan bekerja keras dan berbuat baik, ia dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi dirinya dan keluarganya. Pandangannya terhadap kehidupan sederhana namun penuh makna, diwarnai oleh rasa syukur dan harapan akan masa depan yang lebih cerah. Ia memiliki beberapa teman dekat, anak-anak muda lain yang tinggal di lingkungannya. Mereka sering berkumpul di sore hari, berbagi cerita, dan bercanda bersama. Mereka saling mendukung dan membantu satu sama lain, menciptakan ikatan persahabatan yang kuat. Persahabatan mereka menjadi sumber kekuatan dan penghiburan di tengah situasi yang penuh tekanan. Mereka saling berbagi cerita, baik suka maupun duka, menciptakan ikatan yang tak terpisahkan. Wahyono dikenal sebagai pribadi yang ramah, baik hati, dan rendah hati. Ia selalu bersikap sopan kepada siapapun, tanpa memandang status sosial atau latar belakang mereka. Ia selalu siap membantu orang lain yang membutuhkan bantuannya. Kebaikan hatinya membuatnya disayangi oleh banyak orang di lingkungannya. Ia menjadi teladan bagi teman-temannya dan anak-anak muda lainnya di kampungnya. Kehidupan Wahyono sebelum peristiwa tragis yang menimpanya dipenuhi dengan kesederhanaan, kehangatan keluarga, dan persahabatan yang erat. Ia menjalani hidup dengan penuh semangat dan optimisme, meskipun hidup di tengah situasi politik yang mencekam. Ia tidak terlibat dalam aktivitas politik atau kriminal, hanya fokus pada kehidupan sehari-harinya dan mimpi-mimpi yang ingin ia raih. Kisah hidupnya menjadi gambaran betapa mudahnya seseorang yang tak bersalah menjadi korban dari situasi yang tak adil. Meskipun sederhana, kehidupan Wahyono kaya akan makna dan nilai-nilai kemanusiaan. Ia menghargai keluarga, persahabatan, dan kerja keras. Ia hidup dengan penuh rasa syukur dan optimisme, meskipun di tengah situasi yang penuh ketidakpastian. Kisah hidupnya menjadi pengingat akan pentingnya menghargai setiap momen kehidupan dan memperjuangkan keadilan bagi semua orang, tanpa memandang latar belakang atau status sosial mereka. Ia adalah korban dari sebuah sistem, bukan pelaku kejahatan. Kisah Wahyono, sebelum tragedi Petrus merenggut hidupnya, adalah kisah tentang seorang pemuda biasa yang menjalani hidup dengan penuh semangat dan optimisme. Ia adalah cerminan dari banyak anak muda Indonesia pada masa itu yang hidup di tengah tekanan politik namun tetap berjuang untuk meraih mimpi-mimpi mereka. Kisahnya menjadi pengingat akan pentingnya menghargai kehidupan dan memperjuangkan keadilan bagi semua orang. Gelombang teror yang dikenal sebagai Operasi Petrus menyapu Indonesia pada awal tahun 1980-an, menorehkan luka mendalam dalam sejarah bangsa. Lahir dari kebijakan pemerintah Orde Baru yang represif, operasi ini bertujuan untuk memberantas kejahatan jalanan dengan cara-cara yang brutal dan tanpa ampun. Namun, di balik tujuan mulia yang digembar-gemborkan, operasi ini justru menjadi alat untuk menumpas lawan politik dan siapapun yang dianggap sebagai ancaman rezim. Kekejamannya tak mengenal batas, menelan korban jiwa tak berdosa seperti Wahyono. Operasi Petrus bukanlah operasi terencana yang terstruktur dengan baik. Lebih tepatnya, ia merupakan serangkaian tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan tanpa pengawasan yang memadai. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya menyebabkan banyak pelanggaran HAM yang terjadi. Para pelaku kekerasan seringkali bertindak di luar hukum, tanpa proses peradilan yang adil. Korban-korbannya seringkali hanya dituduh sebagai preman atau penjahat, tanpa bukti yang kuat. Mereka dihabisi tanpa kesempatan untuk membela diri.
Kekejaman Operasi Petrus tidak hanya terbatas pada pembunuhan. Banyak korban yang disiksa secara brutal sebelum akhirnya dibunuh. Mereka mengalami penyiksaan fisik dan mental yang mengerikan, meninggalkan trauma mendalam bagi keluarga dan masyarakat. Kisah-kisah penyiksaan ini tersebar luas, menjadi bukti nyata kebiadaban operasi tersebut. Ketakutan dan kepanikan menyelimuti masyarakat, karena siapapun bisa menjadi target operasi ini. Pemerintah Orde Baru, melalui aparat keamanan, menyebarkan propaganda yang membenarkan tindakan kekerasan tersebut. Mereka menggambarkan para korban sebagai preman dan penjahat yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. Propaganda ini bertujuan untuk membenarkan tindakan brutal yang dilakukan dan membungkam kritik dari masyarakat. Namun, di balik propaganda tersebut, tersimpan kebenaran yang pahit. Banyak korban yang tak bersalah, seperti Wahyono, menjadi korban dari operasi ini. Ketiadaan transparansi dan akuntabilitas dalam Operasi Petrus menyebabkan sulitnya mengungkap kebenaran di balik tragedi ini. Banyak kasus yang tidak terungkap, pelaku kejahatan tetap berkeliaran bebas, dan korban-korbannya tidak mendapatkan keadilan. Ketidakadilan ini semakin memperparah penderitaan keluarga korban dan masyarakat luas. Hingga kini, banyak keluarga korban yang masih mencari keadilan dan pengakuan atas tragedi yang menimpa orang-orang yang mereka cintai. Operasi Petrus menjadi catatan kelam dalam sejarah Indonesia. Ia menjadi bukti nyata pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara sendiri terhadap rakyatnya. Kekejaman dan kebiadaban operasi ini tidak boleh dilupakan agar tragedi serupa tidak terulang kembali. Kisah Wahyono, sebagai salah satu korban pertama di Yogyakarta, menjadi pengingat akan pentingnya memperjuangkan keadilan dan hak asasi manusia. Operasi Petrus juga meninggalkan trauma mendalam bagi masyarakat Indonesia. Ketakutan dan ketidakpercayaan terhadap aparat keamanan menjadi dampak jangka panjang dari operasi ini. Banyak orang yang trauma dan enggan untuk melaporkan kejahatan kepada polisi karena takut menjadi korban kekerasan. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga menurun drastis akibat tindakan brutal yang dilakukan oleh aparat keamanan. Meskipun telah berlalu beberapa dekade, Operasi Petrus tetap menjadi isu yang sensitif dan penting untuk dikaji. Pengungkapan kebenaran dan pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM yang terjadi menjadi tuntutan moral bagi bangsa Indonesia. Kisah Wahyono dan korban-korban lainnya harus menjadi pelajaran berharga agar tragedi serupa tidak terulang kembali di masa depan. Memori kolektif tentang Operasi Petrus harus dijaga agar keadilan dapat ditegakkan dan hak asasi manusia dihormati. Udara Yogyakarta malam itu terasa mencekam, berbeda dari biasanya. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan sedikit ketakutan yang tak terlihat namun terasa menusuk kulit. Wahyono, seperti biasanya, tengah bersiap menutup warung kecilnya. Cahaya lampu teplok yang redup menerangi wajahnya yang lelah namun tenang. Ia tak menyadari bahwa malam ini akan menjadi malam terakhirnya merasakan kedamaian. Bayangan-bayangan gelap mulai mendekat, membayangi warung kecilnya yang sederhana. Sebuah mobil tua, tanpa plat nomor, berhenti beberapa meter dari warung. Dari dalam mobil itu, beberapa orang berpakaian preman keluar. Wajah-wajah mereka diliputi oleh bayangan, membuat ekspresi mereka sulit dibaca. Namun, aura kekerasan yang mereka pancarkan tak bisa disembunyikan. Wahyono merasakan jantungnya berdebar kencang, sebuah firasat buruk mulai menghampiri. Ia mencoba untuk tetap tenang, namun tangannya gemetar saat ia mengunci warungnya. Langkah kaki mereka semakin mendekat, suara sepatu mereka beradu dengan kerikil di jalanan. Tanpa basa-basi, mereka menyergap Wahyono. Tangan-tangan kasar menariknya paksa, sementara mulut-mulut mereka melontarkan kata-kata kasar dan ancaman. Wahyono tak sempat melawan, tubuhnya terlalu lemah untuk menghadapi kekuatan mereka. Ia hanya bisa pasrah, matanya menatap langit malam yang gelap gulita. Rasa takut dan kebingungan memenuhi pikirannya.
Ia tak mengerti apa kesalahan yang telah ia perbuat hingga harus diperlakukan sekejam ini. Apakah ini hanya kesalahpahaman? Atau ada sesuatu yang lebih besar di balik penangkapannya? Mereka menyeret Wahyono ke dalam mobil tua itu. Di dalam mobil, suasana semakin mencekam. Bau amis darah dan keringat memenuhi rongga hidungnya. Wahyono merasakan pukulan bertubi-tubi mendarat di tubuhnya. Ia meringkuk kesakitan, tubuhnya semakin lemas. Suara jeritan dan rintihan terdengar samar-samar, seakan-akan ia berada di dalam mimpi buruk yang tak berujung. Ia mencoba untuk mengingat wajah-wajah para penculiknya, namun semuanya tampak kabur, seperti bayangan yang menghilang dalam kegelapan. Mobil melaju dengan kecepatan tinggi, melewati jalan-jalan yang gelap dan sepi. Wahyono merasakan tubuhnya semakin lemas, kesadarannya mulai memudar. Ia mencoba untuk berteriak meminta tolong, namun suaranya hanya berupa bisikan yang tak terdengar. Pikirannya melayang ke keluarganya, ke istrinya yang tengah menunggunya di rumah. Apakah ia akan bertemu mereka lagi? Apakah ia akan melihat senyum anak-anaknya lagi? Pertanyaan-pertanyaan itu memenuhi pikirannya, menambah rasa takut dan keputusasaan yang ia rasakan. Mobil berhenti di sebuah tempat yang sunyi dan gelap. Wahyono merasakan dirinya ditarik keluar dari mobil. Ia merasakan dinginnya tanah di bawah tubuhnya. Kemudian, semuanya menjadi gelap. Kegelapan yang tak berujung, yang menelan seluruh kesadarannya. Malam itu, malam yang seharusnya tenang dan damai, berubah menjadi malam yang penuh teror dan kekerasan, malam yang mengubah segalanya bagi Wahyono dan keluarganya. Malam yang menorehkan luka mendalam dalam sejarah Indonesia. Keesokan harinya, kabar kematian Wahyono tersebar dengan cepat. Ia ditemukan tewas dengan luka tembak di tubuhnya. Kematiannya menjadi salah satu dari sekian banyak korban Operasi Petrus, operasi yang menorehkan luka mendalam dalam sejarah bangsa. Kisah Wahyono menjadi simbol dari kekejaman dan kebiadaban yang terjadi pada masa itu. Ia menjadi pengingat akan pentingnya memperjuangkan keadilan dan hak asasi manusia. Kisah Wahyono bukanlah sekedar cerita tentang kematian. Ia adalah cerita tentang ketidakadilan, tentang kekerasan negara, dan tentang perjuangan untuk mendapatkan keadilan. Ia adalah cerita yang harus diingat, agar tragedi serupa tidak terulang kembali di masa depan. Ia adalah cerita yang harus diwariskan kepada generasi mendatang, sebagai pelajaran berharga tentang pentingnya menghargai hak asasi manusia dan memperjuangkan keadilan bagi semua. Berita kematian Wahyono tiba seperti petir di siang bolong, menghantam keluarga kecilnya dengan kerasnya kenyataan yang tak terduga. Istri Wahyono, yang tengah menanti kepulangan suaminya dengan secangkir kopi hangat, mendapati dirinya terhempas ke dalam jurang kesedihan yang dalam. Tangisnya memecah kesunyian rumah, meratapi kepergian tulang punggung keluarga yang begitu mendadak dan tragis. Anak-anaknya, yang masih terlalu muda untuk memahami sepenuhnya arti kematian, hanya bisa menatap ibunya dengan tatapan polos, tak mengerti mengapa dunia mereka tiba-tiba dipenuhi kesedihan yang begitu pekat. Kehilangan Wahyono bukan hanya kehilangan seorang suami dan ayah, tetapi juga kehilangan sumber penghidupan utama keluarga. Warung kecil yang selama ini menjadi tempat mereka bergantung, kini menjadi saksi bisu atas tragedi yang menimpa mereka. Masa depan yang tadinya tampak cerah, kini menjadi gelap dan tak menentu. Mereka harus berjuang keras untuk bertahan hidup, menghadapi kenyataan pahit tanpa kehadiran Wahyono yang selalu melindungi dan menyayangi mereka. Rasa kehilangan dan ketidakpastian menyelimuti setiap sudut kehidupan mereka. Keluarga Wahyono bukan satu-satunya yang merasakan dampak dari Operasi Petrus. Banyak keluarga lain yang mengalami nasib serupa, kehilangan anggota keluarga mereka secara tiba-tiba dan tragis. Kesedihan dan keputusasaan menjadi pemandangan umum di tengah masyarakat. Ketakutan dan kecemasan menyelimuti setiap langkah mereka, karena mereka tak pernah tahu kapan giliran mereka akan tiba.
Suasana mencekam menyelimuti kehidupan sehari-hari, membuat masyarakat hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian. Di tengah kesedihan yang mendalam, keluarga Wahyono berusaha untuk tegar. Mereka saling menguatkan, bahu-membahu menghadapi cobaan berat yang menimpa mereka. Dukungan dari keluarga dan tetangga menjadi kekuatan bagi mereka untuk tetap bertahan. Meskipun luka kehilangan masih terasa begitu dalam, mereka bertekad untuk tetap hidup dan membangun kembali kehidupan mereka. Mereka tidak ingin kesedihan menguasai hidup mereka selamanya. Namun, bayang-bayang tragedi itu tetap menghantui mereka. Kenangan tentang Wahyono, senyumnya, dan canda tawanya selalu hadir dalam setiap langkah kehidupan mereka. Mereka menyimpan kenangan itu sebagai sebuah pengingat akan pentingnya menghargai kehidupan dan memperjuangkan keadilan. Mereka berharap agar tragedi yang menimpa mereka tidak akan terulang kembali pada keluarga lain. Mereka berdoa agar Indonesia dapat terbebas dari kekerasan dan ketidakadilan. Kehilangan Wahyono menjadi luka yang tak akan pernah sembuh sepenuhnya. Namun, keluarga kecil itu tetap tegar, berusaha untuk bangkit dari keterpurukan. Mereka berjuang untuk masa depan yang lebih baik, demi anak-anak mereka, demi generasi penerus bangsa. Kisah mereka menjadi pengingat akan pentingnya memperjuangkan keadilan dan hak asasi manusia, agar tragedi serupa tidak terulang kembali di masa depan. Kisah mereka menjadi bagian dari sejarah bangsa, sebuah catatan kelam yang harus diingat agar tidak terlupakan. Di tengah kesedihan yang mendalam, keluarga Wahyono menemukan kekuatan untuk tetap tegar. Mereka saling menguatkan, bahu-membahu menghadapi cobaan berat yang menimpa mereka. Dukungan dari keluarga dan tetangga menjadi kekuatan bagi mereka untuk tetap bertahan. Meskipun luka kehilangan masih terasa begitu dalam, mereka bertekad untuk tetap hidup dan membangun kembali kehidupan mereka. Mereka tidak ingin kesedihan menguasai hidup mereka selamanya. Mereka mencari keadilan, meskipun jalannya panjang dan penuh tantangan. Perjuangan keluarga Wahyono untuk mendapatkan keadilan menjadi simbol perjuangan banyak keluarga korban Operasi Petrus. Mereka menjadi suara bagi mereka yang tak bersuara, memperjuangkan hak-hak mereka yang telah dirampas. Kisah mereka menjadi pengingat akan pentingnya memperjuangkan keadilan dan hak asasi manusia, agar tragedi serupa tidak terulang kembali di masa depan. Kisah mereka menjadi bagian dari sejarah bangsa, sebuah catatan kelam yang harus diingat agar tidak terlupakan. Waktu terus berlalu, namun kenangan tentang Wahyono tetap hidup dalam ingatan keluarga dan orang-orang yang mengenalnya. Bayangan sosoknya yang ramah dan pekerja keras masih terpatri jelas, menjadi sebuah kenangan indah yang sulit untuk dilupakan. Istri Wahyono seringkali terbangun di tengah malam, dihantui oleh mimpi-mimpi tentang suaminya, tentang senyumnya yang hangat dan pelukannya yang menenangkan. Kenangan-kenangan itu menjadi sumber kekuatan sekaligus kesedihan yang mendalam. Anak-anak Wahyono, meskipun masih kecil saat kejadian itu terjadi, menyimpan kenangan samar tentang ayahnya. Mereka mengingat sosok ayah yang selalu menyayangi dan melindungi mereka, ayah yang selalu meluangkan waktu untuk bermain dan bercerita sebelum tidur. Kenangan-kenangan itu menjadi harta berharga yang mereka jaga dengan hati-hati, sebuah warisan tak ternilai dari seorang ayah yang telah pergi terlalu cepat. Mereka tumbuh dengan cerita-cerita tentang ayahnya, cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Rumah kecil yang pernah dihuni Wahyono dan keluarganya kini terasa sunyi dan hampa. Setiap sudut rumah menyimpan kenangan tentang Wahyono, dari aroma kopi yang selalu diseduhnya di pagi hari hingga tawa anak-anaknya yang riang saat bermain di halaman rumah. Kenangan-kenangan itu menjadi pengingat akan kebahagiaan yang pernah mereka rasakan, sekaligus menjadi pengingat akan tragedi yang telah merenggut kebahagiaan tersebut. Rumah itu menjadi monumen bisu atas kehilangan yang mendalam. Tetangga dan teman-teman Wahyono juga menyimpan kenangan indah tentangnya. Mereka mengingat Wahyono sebagai sosok yang baik hati, ramah, dan selalu siap membantu orang lain.
Kepergian Wahyono meninggalkan kesedihan yang mendalam bagi mereka, kehilangan seorang teman yang baik dan berbudi luhur. Mereka seringkali berkumpul untuk mengenang Wahyono, berbagi cerita dan kenangan tentang sosok yang telah pergi terlalu cepat. Kisah Wahyono menjadi bagian dari sejarah lingkungan mereka. Kenangan tentang Wahyono bukan hanya sekadar kenangan pribadi, tetapi juga menjadi bagian dari sejarah kelam Operasi Petrus. Kisahnya menjadi simbol dari banyak korban yang tak bersuara, yang kehilangan nyawa mereka secara tragis tanpa alasan yang jelas. Kenangan tentang Wahyono menjadi pengingat akan pentingnya memperjuangkan keadilan dan hak asasi manusia, agar tragedi serupa tidak terulang kembali di masa depan. Kisah ini menjadi bagian dari sejarah bangsa Indonesia. Meskipun waktu terus berlalu, kenangan tentang Wahyono tetap abadi. Kisahnya menjadi warisan bagi generasi mendatang, sebuah pengingat akan pentingnya menghargai kehidupan dan memperjuangkan keadilan. Kenangan tentang Wahyono menjadi sumber inspirasi bagi mereka yang memperjuangkan hak asasi manusia dan melawan ketidakadilan. Kisah ini menjadi bagian dari perjuangan untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang bebas dari kekerasan dan penindasan. Keluarga Wahyono terus menjaga kenangan tentangnya, bukan hanya sebagai kenangan pribadi, tetapi juga sebagai bagian dari sejarah bangsa. Mereka berharap agar kisah Wahyono dapat menjadi pelajaran berharga bagi generasi mendatang, agar tragedi serupa tidak terulang kembali. Mereka terus memperjuangkan keadilan, meskipun jalannya panjang dan penuh tantangan. Mereka percaya bahwa kebenaran akan selalu menang, meskipun membutuhkan waktu yang lama. Kenangan tentang Wahyono menjadi sebuah monumen hidup, sebuah pengingat akan pentingnya menghargai kehidupan dan memperjuangkan keadilan. Kisahnya menjadi bagian dari sejarah bangsa, sebuah catatan kelam yang harus diingat agar tidak terlupakan. Ia menjadi simbol perjuangan melawan ketidakadilan dan penindasan, sebuah inspirasi bagi mereka yang memperjuangkan hak asasi manusia dan demokrasi. Kisah Wahyono akan terus dikenang, dan perjuangannya akan terus berlanjut. Kisah Wahyono bukanlah sekedar catatan sejarah kelam, melainkan sebuah cermin yang merefleksikan kekejaman masa lalu dan betapa rapuhnya nyawa manusia di hadapan kekuasaan yang otoriter. Kehilangannya menjadi pengingat akan pentingnya menghormati hak asasi manusia dan melawan segala bentuk kekerasan yang merenggut hak hidup seseorang. Tragedi ini seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia agar tidak mengulangi kesalahan serupa di masa depan. Ketiadaan keadilan yang dirasakan keluarga Wahyono setelah peristiwa tersebut juga menjadi sorotan penting. Kehilangan seorang kepala keluarga tak hanya berdampak secara ekonomi, tetapi juga secara emosional dan psikologis. Proses penyembuhan luka batin yang mendalam membutuhkan waktu yang lama, dan seringkali diiringi dengan rasa ketidakadilan yang terus menghantui. Peristiwa ini menyoroti pentingnya mekanisme peradilan yang adil dan transparan untuk memberikan keadilan bagi korban dan keluarga mereka. Lebih jauh lagi, kisah Wahyono menjadi simbol dari banyak korban lain yang tak tercatat namanya dalam sejarah. Banyak peristiwa serupa yang terjadi selama Operasi Petrus, yang menelan korban jiwa tanpa proses hukum yang jelas. Kehilangan Wahyono menjadi representasi dari penderitaan yang dialami oleh banyak keluarga lain yang kehilangan orang-orang terkasih mereka secara tragis dan tanpa penjelasan yang memuaskan. Kisah ini menjadi pengingat akan pentingnya pengungkapan kebenaran dan pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM masa lalu. Dari tragedi ini, kita dapat belajar tentang pentingnya menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi. Kebebasan berekspresi dan hak untuk hidup merupakan hak fundamental yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Kejadian ini menjadi pengingat akan betapa pentingnya membangun sistem hukum yang kuat dan menegakkan supremasi hukum untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa. Hanya dengan demikian, kita dapat membangun bangsa yang lebih adil dan beradab. Akhirnya, kisah Wahyono menjadi sebuah ajakan untuk terus memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Meskipun waktu telah berlalu,
Perjuangan untuk mengungkap kebenaran dan meminta pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM masa lalu harus terus dilakukan. Kisah ini menjadi warisan bagi generasi mendatang, sebuah pengingat akan pentingnya menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan memperjuangkan hak asasi manusia agar tragedi serupa tidak terulang kembali. Perjuangan untuk keadilan harus terus berlanjut. Kisah Wahyono sebagai korban operasi Petrus di Jogja mengingatkan kita akan pentingnya menghargai kehidupan dan martabat setiap individu. Dalam menghadapi ketidakadilan, kita diajak untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga berperan aktif dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Cerita ini menyoroti betapa trauma dan dampak dari tindakan kekerasan dapat membekas dalam ingatan kolektif masyarakat, serta pentingnya refleksi untuk mencegah terulangnya sejarah kelam. Mari kita ambil pelajaran dari kisah ini untuk membangun dunia yang lebih baik dan lebih manusiawi. Jangan lupa untuk stay tuned di channel YouTube Zona Narasi untuk mendapatkan lebih banyak cerita inspiratif dan mendalam. Like, komen, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah yang menggugah dan membuka wawasan. Terima kasih telah menyaksikan.